Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Firmansyah. Saya dari kelas 12 RPL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang website yang telah saya buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu dari database yang telah saya buat. Di sini saya membuat database bernama Toko Olahraga. Nah, di dalam database Toko Olahraga ini saya membuat dua tabel. Yang pertama itu ada tabel barang. Yang kedua yaitu ada tabel user. Kita buka tabel barang dulu. Nah, di sini saya membuat 11 tabel ya, 11 kolom yang berisi, yang pertama itu ada ID, yang kedua ada nama barang, yang ketiga ada jenis barang, yang keempat warna barang, ukuran, brand, penjualan, stok, kondisi, harga, dan lokasi. Di kolom ID ini saya kasih ya kayak saya kasih primary key. Di sini tuh primary key itu berguna untuk kayak biar nggak kecampur sama ID yang lain gitu. Ya, kita kasih primary key sebagai kunci utama. Nah, di sini saya menggunakan tipe data integer, panjang lengthnya itu 11. Ya, yang kedua ini ada nama barang, saya menggunakan tipe data varchar. Yang ketiga ada jenis barang, saya menggunakan varchar juga. Yang keempat ada warna barang, saya menggunakan tipe data varchar juga. Dan yang ukuran ini saya menggunakan tipe data integer juga. Dan seterusnya. Yang kedua yaitu ada tabel user. Nah, tabel user ini tabel user ini berguna untuk menampilkan data user yang login ke halaman website kita. Yang pertama ini ada kolom ID, kita beri primary key juga. Yang kedua ada username, yang ketiga ada password, yang keempat ada tanggal lahir, yang kelima ada jenis kelamin, dan yang terakhir ada agama. Di kolom ID ini kita menggunakan tipe data integer, panjangnya itu 20. Username kita juga menggunakan varchar integer, panjang lengnya 50. Dan yang ini tanggal lahir ini sedikit berbeda, kita menggunakan tipe data date ya. Nah, di dalam tabel barang ini ini merupakan tabel yang sudah saya isi ya. Di sini ada ID, ada nama barangnya, ada jenis barangnya, dan di sini juga ada warna, ukuran, brand. Ini banyak ya brandnya. Terus ada penjualan, ada stok juga, ada kondisinya juga, ada harganya juga, dan ada lokasinya juga. Nah, kita akan masuk ya ke halaman website kita. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari halaman website saya. Konsep website saya ini adalah halaman admin dari suatu toko olahraga yang bernama NCR Sport. Nah, di dalam halaman ini kita terdapat tulisan Welcome to NCR Sport, username dan password. Dan di sini juga ada button login dan registrasi. Kita buka button registrasi dulu sebelum si user ini masuk nih ke halaman loginnya, ke halaman indeksnya. Kita buka button registrasi. Nah, di dalam halaman registrasi ini ada semua nih yang tadi ada di database kita. Sini ada username, sini ada password, konfirmasi password, tanggal lahir, jenis kelamin, dan agama. Kita coba satu-satu. Di sini kita username masukin AG, kita coba AGH ya, AGH. Nah, di password ini kita coba samain aja AGH juga. Kita tambahin 123. Tanggal lahir bebas ya. Ini cuman hanya untuk contoh. Nah, ini sudah terdaftar ya username-nya. Lalu kita kembali ke halaman login. Nah, dalam halaman login ini kita coba masukin nih tadi kita sudah daftarkan. Kita coba ya AGH 123.
Nah, di sini ada alert yang bertuliskan berhasil login, tandanya kita berhasil ya. Kita masuk ke halaman websitenya. Nah, ini merupakan tampilan halaman website saya, yaitu dengan konsep ini merupakan halaman admin ya, halaman yang dipegang oleh admin untuk mengecek nih data barang dalam suatu toko nih yang bernama NCR Sport. Di dalam halaman ini nih terdapat ada navbar yang berisi home, portofolio, biodata, plus ini tandanya untuk menambahkan data, dan ini icon untuk logout. Di sini juga ada ini ya, ada kolom untuk pencarian barang. Nah, di sini merupakan data yang kita ambil dari database yang tadi nih. Dari database yang ini kita buat di sini dan kita munculin di dalam halaman indeks ini. Di sini di dalam website saya mempunyai banyak fitur ya. Di sini ada nambah data, di sini ada logout, di sini ada button pencarian, di sini ada ubah data, hapus data, dan di sini ada pagination. Nah, pagination ini yang sering kalian lihat di website-website lain ya. Ini untuk pergi ke halaman berikutnya. Nah, ini contohnya ya. Ini kita pergi ke halaman 1. Nah, di halaman 1 ini nih kita mulai dari ID 101. ID 101. Nah, kita pagination nih, ini namanya pagination ya guys. Jadi kita pindah ke halaman 2. Nah, ini kita muncul dari 112. Dan setiap halaman saya membuat per halamannya itu 10 ya, 10 data. Di bawah ini merupakan ada footer dari NCR Sport. Di sini ada alamat dari NCR Sport itu sendiri. Di sini ada nomor teleponnya. Di sini ada halaman websitenya. Di sini ada sosial medianya dari NCR Sport. Di sini ada Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, dan WhatsApp. Nah, ini desain by saya ya, Aldi Firmansyah. Dan di bawahnya footer ini saya menambahkan suatu maps ya, suatu maps dari NCR Sport itu sendiri. Ini terletak di Jalan Gatot Subroto nomor 199 Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, di sini kita akan mencoba nih satu persatu. Kita akan coba ya dari yang pertama ya. Di sini saya mempunyai halaman portofolio dan biodata. Kita coba buka dari halaman portofolio. Nah, di dalam halaman portofolio ini saya memiliki 3 project ya. Portofolio ini bertujuan untuk menampilkan apa aja sih yang pernah saya buat di dalam selama sekolah ini gitu. Nah, yang pertama ada project yang pertama. Nah, di project pertama ini nih, ini merupakan salah satu gambar ya, salah satu bentuk gambar yang saya screenshot dari tugas project yang sebelumnya. Di dalam portofolio saya ini merupakan portofolio pertama saya di SMKN 71 Jakarta. Ini adalah hasil dari saya bersama tim membuat sebuah website tentang sebuah kinerja gedung dalam menghadapi kebakaran dan memuat apa saja fasilitas yang dimiliki di dalam gedung tersebut. Ini kita close bisa ya. Dan yang kedua, ini ada project yang kedua. Ini saya membuat halaman website saya sendiri. Nah, portofolio saya yang kedua adalah saya membuat halaman website bertemakan halaman admin sebuah toko olahraga yang bernama NCR Sport. Saya diamanahkan membuat website tersebut dengan menggunakan metode natif atau tidak menggunakan template. Jadi saya membuat halaman ini dengan natif. Yang ketiga yaitu ada dalam halaman ini saya membuat beberapa tabel dan di dalamnya diisikan oleh data-data yang diperlukan, kemudian dihubungkan dengan menggunakan relationship atau relasi. Kita back ya. Nah, kita kembali ke halaman indeksnya. Di sini saya ada halaman biodata. Nah, di sini merupakan tampilan biodata saya, biodata pribadi saya. Nah, nama saya Aldi Firmansyah, nomor NIS saya ini 0112, saya dari kelas 12 RPL 1.
Sekolah saya di SMK 71 Jakarta, tempat tanggal lahir saya di Jakarta 13 Desember 2004. Alamat saya di Swadaya Raya, Durensawit, Jakarta Timur. Agama saya Islam. Kita kembali ke halaman indeksnya ya. Di dalam halaman indeks ini di bawah yang ketiga yaitu ada tambah data. Kita coba tambah data. Nah, di sini ada tambah data ya. Ada halaman tambah data yang bertujuan untuk menambahkan data. Misalkan ada sepatu baru atau brand-brand baru yang baru masuk, kita memasukkan barangnya gitu ke toko kita. Kita ini memasukkannya di tambah data. Yang pertama ini kita coba ya. Kita pakai ID 136 atau 137. Nama barangnya misalkan nih kita pakai Kuri ya. Ini merupakan sepatu pemain basket ya. Sepatu basketnya ini terkenal juga. Nah, ini kita jenis barangnya nih sepatu basket. Warna barangnya kita pakai black, ukurannya bebas ya. Kita coba pakai yang 45. Brandnya itu dia dari Under Armour. Penjualannya bebas juga. Kita coba di 14. Stoknya itu bebas, kita milih di 22, kondisinya itu BNIB ya, brand new in box. Harganya kita pasang di 1.800.000. Lokasinya di Jakarta. Nah, di sini ada button tambah yang fungsinya itu jika kita sudah menambahkan semua, terus kita klik ini tambah data, maka datanya akan muncul ya. Kita coba ya. Nah, di sini muncul alert ya, data berhasil ditambahkan, tandanya data sudah masuk ke dalam database. Kita kembali ke halaman indeks, kita coba cek nih data yang tadi sudah masuk atau belum. Nah, ini guys, kita lihat nih, datanya sudah masuk ya. Ini ID-nya 137, nama barang Akuri, sepatu basket, warnanya black, ukurannya 45, brandnya Under Armour, penjualannya 14, stoknya 22, kondisinya brand new in box. Terus harganya tuh 1,8 juta rupiah. Lokasinya di Jakarta, di toko Jakarta gitu maksudnya. Nah, terus ada fitur apa lagi sih? Kita coba ada fitur ubah data. Kita coba ubah ya. Di sini saya menggunakan icon pensil yang dimaksudkan untuk mengubah gitu. Nah, di sini ada halaman ubah data. Jadi jika berbeda ya, kalau misalkan tambah data itu yang pertama itu kita misalkan masuk ke halaman tambah data itu isinya kosong, nggak ada isinya apa-apa. Nah, tapi kalau kita masuk ke halaman ubah data, kita sudah muncul data yang ada di dalam indeks tadi. Nah, misalkan kita ambil contoh ya, misalkan kita mau ganti brandnya, kita pakai brand Nike. Coba pakai brand Nike. Nah, udah nih kita sudah ganti. Terus apalagi misalkan lokasinya Bandung, boleh kita ganti Bandung. Nah, setelah semua sudah diubah gitu ya sesuai kemauan kita, baru kita ubah data nih. Kita mencet button ini. Kita coba ya. Nah, di sini muncul nih guys, data alert, data berhasil diubah. Tandanya data kalian yang tadi diubah nih udah berhasil gitu. Nah, kita setiap habis mencet button itu kita pindah ke halaman indeks. Kita coba nih tadi kan kita nyobain ini ID 101. Kita coba lihat nih. Nah, ini harusnya kan Under Armour. Kita udah rubah menjadi Nike. Dan lokasinya kita sudah rubah menjadi Bandung. Terus gimana sih misalkan kalau nih kita ada dua tabel. Terus kita mau ngapus nih salah satunya. Nah, kita pencet ini ya. Icon trash ini atau tempat sampah ini dimaksudkan untuk mendelete sesuatu gitu, menghapus barang atau menghapus data. Kita coba ya. Nah, ini muncul alert dimaksudkan untuk yakin nggak gitu untuk menghapus data tersebut. Kita coba oke ya. Nah, di sini muncul alert lagi, data berhasil dihapus. Tandanya data kalian yang tadi kalian sudah buat atau yang ke double gitu ya,
itu bisa dihapus, sudah dihapus. Nah, terus kita kembali ke halaman indeks. Nah, kita coba lihat nih. Nah, sudah terhapus kan? Sini sudah terhapus. Tabel yang tadi dengan ID 137 sudah terhapus. Jadi kita lanjut ke halaman berikutnya. Apa nih? Misalkan ini kan data kan banyak ya guys ya. Ada 35 data. Kita bingung nih, kita mau carinya. Misalkan kita mau cari dengan merek apa gitu. Tapi enggak, kan kita nggak harus cari satu-satu gini kan. Nah, caranya itu kita menggunakan ini, kita menggunakan search. Nah, di search ini kita bisa nih, kita bisa mencari nih barang atau apa gitu ya yang kita pengen. Misalkan kita berdasarkan ID. Kita coba ID, misalkan ID 125. Kita coba. Nah, muncul. Ini muncul nih ID yang kita maksud tadi. Tadi kan kita coba ID 125. Nah, ini muncul guys. Nah, terus kita coba apa lagi? Misalkan jenis barang, kita maunya sneakers atau warna apa ya? Brand, kita coba brand ya. Kita coba brand Adidas. Kita coba Adidas. Nah, di sini muncul ya guys ya, barang-barang yang dengan brand Adidas. Ini semuanya brand Adidas semua. Di sini ada Adidas DMX, Adidas NMD R1 dan yang lainnya kayak. Nah, itulah fungsi dari search. Nah, lalu gimana sih codingannya gitu? Oh iya, lupa nih. Di sini juga berfungsi ya. Di sini icon-iconnya ini bukan hanya sekedar icon, di sini juga di dalamnya ada link yang menuju ke halaman tersebut. Kita coba di halaman Twitter. Nah, di sini muncul ke halaman Twitter si NCR Sport. Kita kembali. Di sini juga ada ya. Ini ada Facebook, YouTube, terus ada Instagram, ada WhatsApp juga. Ini nanti ngelink ke halaman yang seperti tadi. Lalu kita buka nih. Kita mau buka codingannya. Nah, yang pertama kita coba buka halaman indeks. Nah, ini kita menggunakan require function. Jadi kita nggak perlu nih menuliskan lagi. Kita hanya kita meminta data dari function.php. Kita coba buka functionnya. Nah, di sini merupakan fungsi dari suatu yang dibutuhkan dalam halaman website ini. Jadi yang pertama di sini ada MySQL Connect, yaitu untuk mengkoneksi antara database dengan si halaman website tersebut. Di sini merupakan nama database saya nih, toko olahraga. Dan di sini ada function query, ada function tambah. Nah, jadi kalau misalkan kita mau tambah data gini. Nah, kita tuh ngambilnya dari sini guys, dari function tambah ini. Jadi kita meminta ID, nama barang, jenis barang gitu. Jadi nanti kita meminta ini semua ada. Nah, untuk memasukkannya kita menggunakan query ini, insert into nama tabelnya, barang, values, dan ini merupakan nama kolom yang ingin diisi. Nah, di sini juga ada function hapus. Function hapus ini ya yang itu guys, yang kita bisa menghapus data itu, kita memerlukan function ini. Jadi kita memerlukan query delete from barang where ID. Bisa juga kita menggunakan misalkan nama, tapi kan kita menggunakan primary-nya itu primary di ID gitu. Sini ada function ubah. Function ubah ini sama ya kayak function tambah. Dia ini meminta datanya dari sini.
Terus query-nya itu kita berbeda ya. Kalau ditambah itu kan kita pakainya insert into. Cuman kalau dihapus kita makanya delete from barang where ID. Cuman kalau diubah kita menggunakan query ini query update barang, update nama tabel itu barang, set, baru nih kita mau apa nih yang kita mau ubah di dalam sini. Nah di sini saya mau merubah ID, nama barang, jenis barang, warna barang, ukuran, brand, penjualan, stok, kondisi, harga, dan lokasi. Dan jangan lupa di mana kita akan mengambil nih. Nah di sini saya patokin di ID karena primary-nya ID guys. Nah di sini juga ada function cari. Function cari itu yang ini guys. Nih, karena kalau tanpa function kita mau cari di sini mau ketik apapun juga nggak bisa. Jadi kita memerlukan function cari. Function cari ini punya query ya, punya query to select from barang where. Nah di sini kita mau cari di sini tuh mau cari apa, maksudnya kita mau cari berdasarkan ID kah, berdasarkan nama barang, berdasarkan jenis barang atau warna barang dan yang lain-lain. Nah di sini saya coba mengambil dari ID, jenis barang, dan brand. Nah bisa saja kita tambahin lagi. Kita mau tambahin misalkan kita mau berdasarkan lokasi gitu, berdasarkan lokasi berarti kita tinggal tambahin aja, kita tambahin tinggal copy, kita tambahin lagi berdasarkan lokasi gitu. Nah yang terakhir nih ada function registrasi. Function registrasi ini berisikan ini ya, database yang tadi kita buat di PHP. Sini ada username, password 2, tanggal lahir, agama, dan jenis kelamin. Nah ini juga nih dollar resultnya nih, untuk mengecek username nih sudah ada atau belum gitu. Ini pakai dollar result, MySQL query dollar $db select username from user where username sama dengan petik dollar username petik 2 tutup kurung dan jangan lupa titik komanya. Nah di sini juga ada nih guys, di sini ada 2 if ya kan. Di sini fungsinya apa sih? Fungsinya untuk menampilkan jadi username itu sudah terdaftar atau belum gitu. Nah, yang di sini kalau misalkan username-nya berhasil atau gagal gitu, salah. Nah, atau username atau password yang salah gitu nanti akan muncul alert ini guys. Konfirmasi password tidak sesuai dengan yang ada di data. Begitu. Jadi begitu saja. Kita lanjut ke indeks. Nah di dalam indeks ini jadi kita nggak perlu lagi masukkan data sebanyak ini gitu ke halaman indeks. Jadi kita cuma hanya menuliskan require function.php gitu. Jadi terus yang kedua ini ada konfigurasi pagination. Yang ini jumlah data per halaman saya menggunakan 10 ya. Ini bisa kita ubah juga nih. Kita bisa ubah sesuai kemauan kita. Nah, ini ada total data dengan count, query, select, bintang from barang. Kita ini maksudnya kita mengambil data nih. Kita mengambil data dari tabel barang. Tuh guys. Nah, ini ada beberapa codingan dari konfigurasi pagination. Nah, di sini juga ya. Sini ada dollar barang, ini tabelnya nih. Terus select from barang order by ID gitu. Jadi diurutkan berdasarkan ID. Lalu ini ada lanjut ya. Kita ada lanjut di halaman HTML-nya. Halaman HTML ini ada yang pertama title nih, NCR Sport Admin. Nah, di bawah ini ada beberapa CSS, cascading style sheet itu untuk merubah tampilan. Biasanya kan kita polos gitu ya. Nah, kita merubahnya ini dengan CSS guys.
Nah ini banyak ya CSS-nya. Kita scroll CSS-nya. Ini kita menggunakan di satu satu halaman ya, nggak di beda halaman. Biasanya kan di beda halaman. Saya melakukannya di dalam halaman indeks biar mudah untuk mencarinya. Lalu di sini ada div class container, ada NCR Sport. Nah ini merupakan tampilan ini ya guys, navbar. Tampilan navbar yang berada di sebelah sini. Nah, dan sebelah sini. Ini merupakan tampilan navbarnya dan ini merupakan codingannya. Nah, di sini ada H1 Marquee. Marquee ini yang ini guys, yang berjalan ini. Ini disebutnya Marquee ya. Untuk animasi berjalan. Terus ada stok toko NCR Sport November 2022. Lalu ini merupakan codingan dari slideshow. Slideshow di sini. Nah, di sini ada slideshow-nya sampai bawah ya. Di sini ada function juga ya, functionnya dari show slide ini. Nah, kita di sini nih saya sudah menambahkan beberapa foto ya. Yang mana sih yang slideshow itu? Nih, slideshow itu yang ini guys. Nah, ini bisa berubah-berubah per sekian detik yang kita tentukan. Di sini saya menentukannya setiap 3 detik ya. Setiap 3 detik itu bisa ganti. Ini kita bisa ubah juga sih menjadi 5 detik gitu. Tapi terlalu lama. Jadi kayak bosen aja gitu. Kita mau yang cepat aja. Nah, di sini merupakan ada tabel ya. Ada codingan tabel border. Kita menampilkannya. Ini tampilan ini ya. Tampilan apa kolomnya? Bukan kolom, tampilan fieldnya. Kolom ini nih, kolom ID, nama barang, jenis barang, warna barang, dan lain-lainnya. Nah, terus saya beri warna blue, saya beri warna biru. Nah, di sini ada kolom ID, nama barang, jenis barang, warna barang, dan yang lain-lain. Nah, terus di sini juga ada kolom fieldnya ya. Di sini ada kolom fieldnya, saya beri warna orange. Lalu di sini juga ada di sini juga ada aksi ya. Contohnya ini nih, aksi untuk kita merubah nih, kita mengubah data atau menghapus data. Dan di bawahnya ini merupakan masih lanjutan dari codingan pagination. Nah, di sini merupakan tampilan footer dari halaman website tersebut gitu. Jadi yang kalian lihat dari sini, nah di sini ini kan tampilannya ya, dan ini merupakan tampilan codingannya gitu. Nah, di sini gimana sih cara maksudnya biar nge-link gitu di dalam kelas footer sosial ini ditambahkan href ya, ditambahkan href dari websitenya atau dari halaman ininya, di copy terus dimasukkan ke sini gitu. Nah, di sini ikhlas ya buat ini apa namanya icon, buat icon yang di sini guys. Ini bisa cari di font awesome atau yang lainnya juga banyak. Nah, di sini gimana sih untuk menambahkan maps? Nah, di sini menggunakan ini ya, iframe src. Tinggal di copy aja dari Google Maps-nya. HTML itu bisa langsung sini. Dan masih banyak lagi ya. Di sini ada login, di sini ada logout, terus di sini ada biodata. Biodata nih banyak ya guys. Dan CSS-nya juga di dalam halaman codingannya tersebut. Nah, ini merupakan tampilan biodatanya. Lalu ini ada kolom registrasi. Registrasi juga sama ya guys kayak yang lain. Terus selebihnya sih sama. Mungkin sekian ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di dalam tugas website saya hari ini. Mungkin memang banyak yang belum sempurna, mungkin banyak yang belum ditambahkan gitu. Tapi menurut saya cukup.
saya akan melakukannya lagi, saya akan merisetnya lagi, saya akan memperbaikinya lagi agar menjadi sebuah website yang sempurna. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.